Hello. Hi. Welcome to On the Surface. So on the surface, basically kita akan menghabiskan 10-15 menit 10-15 menit 1 hour later. 10-15 menit untuk berbincang-bincang soal psikologi yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita ada 5 speaker yang akan membahas tentang topik of dark science of pop psychology, manipulation, gaslighting, and emotional abuse. Ada siapa aja? Mulai dari Hello, my name is Jasmine. I'm currently a psychology student and I'm also a teacher, a kindergarten teacher, and now I'm trying to pursue child psychology. Hello, Jasmine. Next. Hi, Adis here. Tadi kebetulan aku lagi lewat aja sih, terus ditanya sama Jasmine kesini. Kasih ya dia. Halo, nama aku Renata Putri Priscilia Ginting. Aku adalah mahasiswa double degree. Oh, suaranya sangat Indonesian Idol. Hai, aku Hani. Sekarang bekerja sebagai finance. Yes. Makasih Hani. Ya. Next. Halo, namaku CTRA dan aku anak psikologi yang bekerja sebagai guru sekolah dasar dan kemarin aku sebagai gadis. Okay, so me, myself, and I will be your MC for today. My name is Jess. Just Jess, okay? Nah, nothing interesting about me. I like psychology and I like to know about people business. Oke, kita mulai ke segmen pertama. Oke, dark triad of psychology. Manipulation, gaslighting, dan juga emotional abuse. Ini adalah hal yang sangat populer ya, pasti udah pernah dengar, mau dari TV show, mau dari lagu, mau dari cerita teman kalian, ataupun dari gosip di lingkungan-lingkungan kalian tempat tinggal. Jadi kita akan bahas tentang definisinya terlebih dahulu nantinya. Kita akan bahas apa itu manipulation, gaslighting, dan emotional abuse. Kedua, kita akan bahas bagaimana bentuk manifestasinya kehidupan sehari-hari dari kehidupan speaker kita hari ini. Dan yang terakhir pastinya kita akan bahas bagaimana caranya untuk keluar dari situasi-situasi tersebut dan apa yang bisa kita sebagai diri sendiri ataupun teman-teman di luar sana lakukan. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Oke, balik lagi. Untuk segmen pertama kita akan main game terlebih dahulu biar teman-teman di sini juga lebih relax. Oh yeay, boleh, silakan yeay. Nah, Never have I ever. Oke, disclaimer, tidak ada yang menang dan kalah di permainan ini, jadi jangan kompetitif, yang nyaman aja, biar kalian semua bisa masuk ke dalam gamenya dengan baik. Oke, ayo kita mulai main gamenya. Tangan di atas meja. Oke, ready? Ready banget. Banget. Nah, kita mulai sekarang. Never have I ever mendapatkan silent treatment cuman karena tidak mengikuti kemauan seseorang. Pernah? Wow, takut ya, seru banget. Oke, kedua, never have I ever minta maaf dalam suatu argumen, walaupun sebenarnya yang salah bukan diri kita sendiri. No. Oke. Interesting. Apa tuh artinya? Talk back. Argue back. The beauty of diversity in Medan. Love language. Okay. Next, never have I ever minta maaf terhadap perasaan yang kita rasakan di suatu situasi, walaupun sebenarnya perasaan tersebut valid. Untuk siapa? Minta maaf ke orang lain ketika kalian mengekspresikan suatu perasaan. Misal contohnya Misalnya lagi marah, terus abis marah atau ketika lagi marahnya, setelah itu kalian minta maaf. Kayak maaf ya, aku tadi marah. yes. Oke, yes, pernah. Oke, tidak pernah juga. Oke, Renata dan Gadis sudah mau kalah nih. Tidak ada yang menang dan kalah di permainan ini, jadi jangan kompetitif. Next, kita akan mulai ke pertanyaan berikutnya. Never have I ever bilang ke diri sendiri kalau aku seharusnya tidak merasakan perasaan yang aku rasakan. Ketika merasa bahwa misalnya harusnya nggak sedih, harusnya nggak marah. Nah, oke. Dan pertanyaan yang terakhir, never have I ever berbohong untuk membuat seseorang bereaksi seperti yang kita inginkan. Contohnya bilang kalau misalnya kalian itu
sebenarnya lagi sedih padahal lagi nggak sedih supaya reaksinya positif kepada kalian. Nah, oke. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita udah siapkan untuk brainstorm di bagian psychoanalyze berikutnya. Gimana perasaannya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi? Iya. Dan itu kita bakalan lanjut ke segmen berikutnya. Kita bakalan masuk ke let's psychoanalyze. Sebelum kita mulai, aku mau kasih disclaimer terlebih dahulu karena tahu anak-anak psikologi agak sedikit EV about the word psychoanalyze. Di sini psychoanalyze yang akan kita lakukan bukan untuk ngasih treatment, jadi disclaimer aja. Yang akan kita lakukan adalah berdasarkan apa yang didefinisikan oleh Cambridge Dictionary, yaitu to examine or to treat someone. Kita akan cuma fokus ke to examine-nya ya. Jadi kita akan bahas tentang pengalaman masing-masing dan hopefully jadi lebih paham terhadap diri kita sendiri, dan nantinya kalau setelah ini mau mencari solusi di luar, misalnya untuk yang merasa butuh bantuan psikolog bisa hubungi. Oke, ayo kita mulai. Nah, pertama-tama pastinya kita harus pahami dulu sebenarnya apa itu manipulation, gaslighting, dan juga emotional abuse. Nah, di sini sebelum kita bahas masing-masing, mungkin aku mau tanya teman-teman sekalian, ada yang mau volunteer untuk mendefinisikan salah satu dari variabel yang kita akan bahas? Mulai dari manipulation. Oh yaudah aku aja. Oh, iya. Setahu aku, manipulation itu atau manipulasi itu adalah dimana seseorang memiliki kekuatan untuk mengontrol orang lain. Oke. Jadi seperti mempengaruhi. Oke, kuncinya berarti kekuatan dan juga mempengaruhi ya. Oh. Oke, ada versi lain? Setuju. Setuju. Oke. Dari sini ada yang tidak setuju, ada versi lain. Setuju aja. Oke. Pernah. Ini nggak lagi dimanipulasi Eddie kan ya? Nggak. Peer pressure. Oke. Next, gaslighting. Ayo, siapa? Membuat orang menjadi meragukan ingatan atau persepsi dia. Oke. Ada contohnya? Wow. Bingung ya contohnya apa? Aku bingung, yakin. Iya. Oke, yakin bingung. Nah, oke. Ini contoh gaslighting ya. Oke, aku lagi gaslight kamu nih. Oke, gak apa-apa. Berarti kata kuncinya itu adalah mereka jadi ragu ya. Ada usaha untuk membuat seseorang merasa tidak yakin dengan informasinya. Kenapa? Aku punya contoh. Oh, apa nih? Gaslighting. Contohnya, aku ambil situasi di itu ya, lingkup dalam kelas gitu ya. Jadi ada dua siswa, kita inisialin aja si A sama si B. Jadi si A ini kondisinya melihat bahwa dosen itu masuk, datang hadir pada saat itu. Cuman si B ini bilang, enggak kok, mana ada dosennya datang, dosennya nggak datang. Jadi si A ini otomatis jadi kayak terges itu, merasa kalau misalnya oh iya dosen itu nggak datang gitu. Jadi faktanya itu jadi berputar balik hanya gara-gara orang tadi. Perfect example. Terima kasih Renata. Ya. Gaslighting, manipulation. Nah, next, emotional abuse. Denny bahasanya. Maybe dari Citra atau Jasmine ingin menambahkan tentang emotional abuse? Apa nih? Can try. Emotional abuse is like when you make people feel bad. Like, example, embarrass someone for crying in front of everyone and repeatedly insult them for their own feelings. That's what I think about it. Okay, thank you very much on that. Okay, so today I have a lot of people here that definitely have their own unique experience on all these three topics. We'll try to discuss it very sensibly, and hopefully we will be able to learn from each other, learn from other people juga di luar sana yang mungkin pernah kita baca bukunya atau pernah kita tonton videonya. Alright, back again. Kita akan langsung masuk kepada penjelasan tentang manipulation, gaslighting, dan juga emotional abuse. Tadi teman-teman udah kasih tahu ya pendapatnya tentang apa definisi dari setiap variabel, dan semuanya sangat menarik dan pastinya benar in its own way. Tapi mungkin untuk reiterate aja lagi, yang akan aku coba bahas adalah adanya bentuk hierarki ya di sini. Dimana emotional abuse itu mungkin kita taruh di atas karena dia lebih luas. Dia mencakup banyak hal, bukan cuma satu komponen dari bentuk tindakan abuse ataupun juga penganiayaan kalau dalam bahasa legalnya. Nah, jadi di emotional abuse itu sendiri sebenarnya tindakan apapun yang nanti hasilnya adalah trauma secara psikologis itu bisa masuk dalam kategori tersebut. Nah, yang kedua itu mungkin kita akan masukkan ke
kepada gaslighting. Gaslighting itu kan perlu adanya pembuatan posisi dari power dynamic nih, seperti yang tadi teman-teman udah bahas juga, dimana harus ada orang yang mungkin punya kemampuan ataupun posisi yang lebih tinggi di dalam strata sosial kah, secara emosional, ataupun di dalam hubungannya, yang mampu untuk bisa mengarahkan orang yang sedang digaslight untuk percaya dengan apa yang dia bilang. Dan yang terakhir tuh di manipulation. Manipulation itu aku akan konsiderasi sebagai usaha nih, usaha untuk memaintain atau untuk menjaga kontrol tadi. Jadi yang pertama tuh adalah tahapan untuk memperkenalkan kontrol, yang keduanya adalah untuk menjaga biar kontrolnya tetap ada. Jadi usaha yang berulang kali dilakukan agar orang tersebut tetap berada di posisi yang diinginkan. Adanya bentuk emotional control, physical control, ataupun apapun yang mereka bisa lakukan. Biasanya sih manifestasinya bisa secara emosi, bisa secara psikologis, bisa juga secara sosial dengan mengontrol ruang lingkup pertemanan ini. Cukup untuk penjelasan tentang definisi, kita akan langsung masuk kepada hal-hal yang lebih juicy, yaitu tentang pengalaman pribadi teman-teman. Nah, pertama-tama perlu untuk diketahui bahwa mungkin hal yang cukup sulit adalah untuk benar-benar go deep ya untuk bahas 3 hal ini. Karena ketiga hal ini juga bahasanya adalah toksikologi, yaitu hal-hal yang populer tapi belum secara formal nih ada kalau untuk anak-anak psikologi di dalam DSM-5 ya, jadi belum masuk ke dalam hal yang terdiagnosa. Jadi mungkin santai aja, apapun yang teman-teman bilang gak akan salah, dan ini adalah pengalaman pribadi ini. Jadi siap? Nah, udah lebih Ton Fuji. At unresolvable bottom to 992. kalau teman-teman di luar sana bisa lihat, energi di ruangan ini udah berkurang selama 50%. Karena ceritanya juga tadi memang sangat personal, sangat berat, dan everyone did very well in explaining their story. And I just want to promptly start the next discussion, which apa yang pernah atau mungkin kalian rasa kalian lakukan ketika tadi menghadapi kondisi-kondisi tersebut, kayak ketika di gaslight, atau ketika di manipulate, atau ketika lagi di emotionally abuse. Mungkin kita mulai dari cerita yang pertama dari Edi. Oke, jadi kalau aku posisinya di situ kan waktu itu anak baru pindah gitu kan, dan ada beberapa anak baru juga yang pindah. Untuk cerita tadi aku juga lupa bilang, mungkin mereka gak jadi ngebully aku dan anak-anak baru yang lain, tapi secara tidak langsung kan kita dipujiin ya. Jadi aku tuh temennya cuma sama sesama anak baru aja gitu, lebih ke avoidance aja sih, karena kita juga notice kelakuan mereka itu aneh gitu, dan untungnya tidak pernah terjadi dan sudah terspill semuanya. Jadi menghindari ya? Menghindari, Oke. karena kita udah notice aneh. Terima kasih. Dari Renata mungkin cerita yang pertama atau kedua? Oke, cerita yang pertama dulu ya. Ya. Dari cerita yang pertama, solusi. Atau kayak hal yang kamu lakukan dia untuk dengan merespon hal tersebut. Oh, oke. Karena di situ diriku sendiri yang tergas ya. Jadi kayak merasa untuk saat itu tadi dalam kondisi seperti itu ya aku mengiyakan aja kan. Karena di situ posisinya aku ketua, aku nggak mau merasa mereka itu merasa aku terlalu ngatur gitu. Jadi ya udah aku masukin semua pendapat mereka. I think itu ya solusi terbaik, tapi untuk kedepannya aku nggak akan lakukan itu lagi. Aku nggak akan menghindari si cowok itu tadi, si Manny itu tadi, karena aku rasa itu sifat memang bawaan dia gitu, nggak bisa diubah. Karena sebelum-sebelum kami ada satu kelompok dan gitu juga, dan aku belum mengubah itu, belum terprinsip untuk aku nggak akan sekelompok lagi gitu. Jadi mulai sekarang aku mungkin akan mengubah itu. Kalau untuk cerita yang kedua tadi, disclaimer juga itu bukan cerita saya ya, walaupun saya menceritakannya terlalu dalam kali ya, karena memang posisinya waktu dicerita aku juga kayak tersentuh gitu Kak. Aku membayangin itu kan, oh my god, mungkin orang tuanya itu termasuk projects ya terhadap anaknya. Jadi I think mungkin itu aku serahkan ke kakak deh, gimana penyelesaiannya, mungkin sarannya, jadi aku bisa sampaikan ke si cewek itu nanti kalau itu. Baik, Hani? Nggak ada sih. Nggak ada? Oke. Belum ada atau nggak ada? Beda tuh. Gimana ya?
merasa belum ada. Belum mau atau belum ada? Belum ada. Oke, belum ada. Oke, baik. Yasmin. I try to validate my own emotion, like, okay, this is my experience. Just because I don't experience the same thing as you doesn't mean I don't feel hurt, I don't feel emotion. So what I did was I tried to explain, like, I am me, this is my emotion. But the moment I try to explain, the person would just think it's talking back. Oke. So I just give up on that one. So every time that happens, I just run away and just shut my ears and go listen to some music or just watch movies. Internally, what do you do? Finally, Tadi kan gaslightnya both ya, externally and internally. no, now I can accept my own emotions. Oh, oke. Internally udah gitu ya. Oke. Citra. Kalau aku mungkin lebih pengaruhnya jadi kayak pas mau berteman aku lagi jadi mikir-mikir lagi, karena kan takut kejadian itu terulang lagi. Jadi mungkin kayak lebih prefer nggak apa-apa kalau nggak banyak teman, yang penting temennya itu yang beneran mau berteman. Yes, I like it. Oke. Berarti dari tadi tuh banyak yang bentuk usaha penyelesaiannya itu datang secara natural ya, dari respon diri kalian terhadap masalah yang dihadapi. Bagaimana kayak kalian belajar dari suatu pengalaman lebih seperti itu, dan ketika belum ada konklusi atau solusi ya udah hidup jalan aja dulu, dan mungkin suatu saat nanti akan ada identifikasi solusi yang baru. Dia merespon sedikit juga untuk tadi di bagian teman Renata, mungkin nanti di luar sini kita bisa bahas lebih. Tapi itu kan semuanya berat ya. Mungkin saran pertama aku, pertama ada dua hal yang eksternal dan internal. Pastikan masalahnya bukan cuma dari diri sendiri, tapi juga dari luar, dari orang tuanya. Mungkin identifikasi aja dulu, apa yang bisa dia coba lakukan sekarang. Karena kita tidak bisa kontrol semua hal. Apa yang bisa dikontrol, kita kontrol. Yang tidak bisa, kita nggak akan bisa ngapain. Jadi sayangnya di beberapa konteks untuk anak yang hidup di kondisi seperti itu, beberapa solusi yang mereka ambil adalah menunggu ketika mereka udah lebih mampu, ketika mereka lebih bisa, dan waktunya selalu berbeda, nggak ada orang yang punya timeline yang sama. Jadi mungkin itu bisa jadi konsiderasi preparasinya untuk bisa lebih mampu. Aku nggak bilang kalau dia harus tinggalin orang tuanya, tapi preparasi untuk bisa lebih mencari cara untuk bisa sembuh atau untuk bisa heal atau bisa lebih aman. Jadi mungkin dengan punya lebih banyak resources, dia bisa buat boundaries lebih untuk tidak bergantung ke orang tuanya dulu, terus heal by themselves, terus akhirnya di situ buat dan bangun interaksi yang lebih baik dengan orang tuanya. Karena kan kalau dari kondisi orang tuanya juga itu tidak bisa langsung diubah ya, karena kadang ada yang udah seperti itu dan sad, apalagi untuk orang yang sudah sangat tua. Jadi mungkin lebih ke secara internal dulu, dan bagaimana caranya dia mengubah sifat dari hubungannya yang dimiliki dan seberapa banyak pengaruh dari orang tuanya kepada diri dia. Karena pastinya kedepannya itu nggak akan sehat. Bagaimana dia membangun hubungan dengan diri sendiri atau dengan orang lain, pasti akan sangat terganggu dengan bagaimana orang tuanya mendikte. Jadi mungkin dulu, tapi obviously kalau dia merasa kesulitan sendiri, dan pastinya akan kesulitan sendiri, coba cari bantuan profesional, atau coba surround herself dengan orang-orang baik seperti teman-temannya, kayak dia reach out ke kamu. Jadi kayak sebagai teman, mungkin yang bisa kamu lakukan juga adalah be there kayak untuk dia, dan pastiin kayak dia punya tempat untuk cerita, ada teman untuk emotional connect, karena kan pasti akan sangat lonely ya berada di situasi seperti itu sendiri. Okay, finally share on our last segment, which is the closing part. Tadi teman-teman semua udah share banyak banget cerita, udah main games, dan juga udah memberikan tips juga bagaimana diri kalian mencoba untuk menghadapi hal tersebut. Tidak ada yang ideal di dunia ini, dan kita semua lagi learning. So obviously there is always room for improvement. But in any case, that any of you want to learn more on how to uncover the story of manipulation, gaslighting, or emotional abuse,
ada beberapa hal yang mungkin kita bisa coba lakukan. Yang pertama pastinya adalah untuk coba konsumsi konten-konten yang formal dan dibuat langsung oleh psikolog ataupun mental health professional. That would be one of the best, karena pastinya punya pemahaman yang lebih dan secara edukatif pasti lebih akurat terhadap bagaimana penyelesaian masalah yang baik. Dan yang kedua pastinya bisa dilakukan dengan secondary learning through other method. What I like to do and what I think that some of us do itu adalah konsumsi media populer. What you can get from media popular, of course, gak selalu sesuai dengan apa yang kamu butuhin. Banyak self-help book, but I will not promote self-help book right now. What I promote adalah buku-buku yang mungkin bisa membuat kita merasa tervalidasi dan resonate dengan bagaimana pengalaman kita. Ada beberapa banyak buku fiction psikologi yang juga membantu untuk topik yang seputar dengan gaslighting ataupun juga dengan kondisi manipulation. Sebenarnya gaslighting and manipulation mungkin teman-teman bisa cek buku dengan judul Rebecca, penulisnya aku lupa, Daphne du Maurier. So ditulis oleh Daphne du Maurier, Rebecca. It's very good book. The second book yang you might want to learn, read, especially yang temanya sedikit lebih eksistensial, untuk membahas tentang bagaimana emotional abuse bisa terbentuk dan manifestasinya. Bisa baca juga The Bell of Jar dari Sylvia Plath, very good book. Dan untuk yang mungkin lebih suka hal-hal yang sedikit dengan tonality yang lebih lebih poetic, mungkin bisa juga baca Ningen Shikaku atau No Longer Human dari Dazai Osamu, very good book as well. So those 3 books are definitely a good read kalau kalian mau baca, tapi agak sedikit sulit untuk baca buku-buku educational. Jadi definitely go read those fictional books, would be really good. For TV series, mungkin kalau TV series akan lebih banyak, mungkin nanti rekomendasinya bisa dilihat juga di description, akan kita masukin. Tapi bentuk usaha paling utamanya adalah kita berusaha untuk mencari pengalaman kita itu sebenarnya apa, labeling the name of our experience, try to seek other people that have similar experience, which is what we have here right now. And then on top of everything else, if need to be and definitely would be the most suggestible action, go find professional help like psycholog. That would be one of the best solution you can take. I think that's all. That's the end of our first episode. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa lagi kalau ada untuk episode keduanya. Bye-bye. Like, comment, share, and subscribe.